Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Ramadhani Lubis, NPM 20140121, Prodi PGSD 2C, Makul Pembelajaran PKN kelas rendah. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pendekatan dan metode pembelajaran PKN. Baik, yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran. Pengertian metode pembelajaran. Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi strategi pembelajaran sangat tergantung pada cara guru menggunakan metode pembelajaran, karena suatu strategi pembelajaran hanya mungkin dapat diimplementasikan melalui penggunaan metode pembelajaran. Cara atau metode mengajar yang digunakan untuk menyampaikan informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk menetapkan siswa menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yaitu kognitif, psikomotor, dan efektif. Baik, ada beberapa metode yang direkomendasikan, yaitu 1. Metode ceramah. Metode ini dalam menyajikan bahan ajar melalui penjelasan dan penuturan lisan guru kepada siswa. Metode ini lebih tepat digunakan apabila bahan ajar banyak mengandung informasi baru dan memerlukan penjelasan dari guru. Kekuatan metode ini apabila digunakan dengan metode lain seperti tanya jawab atau diskusi yang saat ini lebih dikenal dengan ceramah bervariasi, sehingga murid bukan hanya mendengarkan akan tetapi berbicara dalam kegiatan pembelajarannya. 2. Metode cerita. Metode ini merupakan suatu cara atau menanamkan suatu nilai atau moral kepada para siswa dengan mengungkapkan segala karakter kepribadiannya. Tokoh-tokoh tertentu melalui cerita hikayat, legenda, atau dongeng-dongeng sejarah lokal. Metode ini lebih tepat digunakan dalam membantu penghayatan nilai-nilai dan moral serta sikap para siswa. 3. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab dalam menyajikan bahan ajar melalui berbagai pertanyaan dari guru, terutama apabila dalam proses pembelajaran guru menggunakan teknik klarifikasi nilai. Oleh karena itu, guru dituntut menguasai teknik-teknik bertanya. Metode ini lebih tepat digunakan dalam pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa atau aktivitas siswa. 4. Metode diskusi. Metode diskusi digunakan untuk tujuan agar dalam proses pembelajaran terjadi komunikasi banyak arah. Komunikasi banyak arah yang terdiri dari guru-murid, murid-guru, dan murid-murid sangat dituntut dalam pembelajaran yang berorientasi pada cara belajar siswa aktif. Akan tetapi, dalam menggunakan metode ini, salah satu hal yang tidak boleh dilakukan yaitu harus ada masalah yang didiskusikan. Oleh karena itu, metode ini lebih tepat dipakai dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN yang menggunakan teknik value inquiry. Selanjutnya, 5. Metode penugasan. Metode ini berusaha melatih siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk langsung yang telah dipersiapkan oleh guru. Tujuan penggunaan metode ini adalah agar siswa memperoleh pengalaman langsung nyata, bekerja mandiri, dan jujur. Sebagai contoh, misalnya siswa ditugasi menuliskan pengalaman dalam menolong adiknya. Tugasnya yaitu menuliskan dalam peristiwa apa dia menolong adiknya, bagaimana cara menolongnya, dan bagaimana perasaan pada waktu memberikan pertolongan, dan sebagainya. 6. Metode permainan. Keputusan dan
dan terutama dalam menciptakan suasana senang dalam belajar. Dengan suasana senang, maka materi pembelajaran akan mudah diserap oleh siswa. Oleh karena itu, metode ini berusaha dalam menyajikan bahan ajar melalui bentuk permainan atau kompetisi. Permainan dimaksud adalah permainan yang diciptakan sendiri oleh guru dan dapat berteka-teki pun bergambar, kotak rahasia, kartu bergambar, dan lain-lain yang diciptakan oleh guru. Isi pesan yang dimuat dalam permainan ini hendaknya tetap berupa nilai, moral, dan norma sesuai dengan tuntutan pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya itu metode simulasi. Metode ini merupakan cara penyajian bahan ajar dilakukan secara langsung melalui kegiatan praktek tentang pelaksanaan nilai-nilai moral. Melalui metode ini, siswa dibantu memahami dan menghayati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu C. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Oleh karenanya, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau tergantung dari pendekatan tertentu. Selanjutnya yaitu D. Pengembangan pendekatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di sekolah dasar, yaitu 1. Pendekatan evokasi. Pendekatan ini menekankan keberanian dan inisiatif siswa untuk mengekspresikan dirinya secara spontan atas dasar kebebasan dan kesempatan belajar yang diciptakan guru. Untuk dapat mengimplementasikan pendekatan ini, guru dituntut dapat menciptakan iklim belajar yang sejuk, menyenangkan, bebas dari tekanan, terbuka, dan bersahabat, sehingga siswa berani curhat agar dapat mengekspresikan dirinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan pendekatan ini. 2. Pendekatan inklusi. Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan suatu nilai, moral, maupun norma bertentukan kepada peserta didik melalui sejumlah pertanyaan yang dilakukan oleh guru. Dengan kata lain, pelaksanaan pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang sudah disusun dan dipersiapkan sebelumnya oleh guru. Pertanyaan nilai tersebut bersifat menemukan nilai yang jadi pilihannya, yaitu pertanyaan yang meminta murid menjelaskan atau mengklarifikasikan nilai yang menjadi pilihannya. Pertanyaan yang diajukan oleh guru dinamakan pertanyaan inquiry. Salah satu teknik mengajar yang paling cocok untuk pendekatan ini adalah pendekatan inquiry. 3. Pendekatan kesadaran. Pendekatan kesadaran berusaha mengungkapkan dan membina kesadaran diri atau self-awareness siswa tentang nilai-nilai tertentu yang sudah dimilikinya atau pada orang lain. Dalam pelaksanaannya, siswa diberikan kegiatan-kegiatan tertentu yang direncanakan oleh guru. Melalui kegiatan tersebut secara sadar, siswa diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tertentu yang menjadi miliknya dan yang dimiliki oleh orang lain. 4. Pendekatan penalaran moral. Pendekatan ini berusaha menumbuhkan penalaran moral melalui suatu analisis kasus yang mengandung dilema moral. Melalui pendekatan ini, siswa dihadapkan pada suatu kasus yang mengandung dilema moral. Selanjutnya, siswa diminta membuat suatu keputusan terhadap kasus yang dilematis tersebut lengkap dengan alasannya.
Dari alasan yang diajukan, siswa tersebut akan dapat diketahui daya nalar moral yang dimiliki siswa. Walaupun sebenarnya yang akan menjadi fokus kegiatan ini adalah nalar yang dalam hal ini disebut sebagai cognitive moral development menurut Carver. Dengan kematangan, pengertian lain tentang metode pembelajaran yaitu merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman 2018 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukup teoritis. Metode pembelajaran PKN lainnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi, peran siswa hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat menyajikan bahan pelajaran lebih konkret. Metode ini dipergunakan apabila siswa menunjukkan keterampilan tertentu untuk memudahkan berbagai penjelasan sebab pengguna bahasa dapat lebih terbatas, untuk menghindari verbalisme, untuk membantu siswa memahami dengan jelas jalannya suatu proses dengan penuh perhatian sebab akan menarik. Sebagai suatu metode pembelajaran, demonstrasi memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, 1. Melalui metode demonstrasi, terjadinya verbalisme akan dapat dihindari sebab siswa disuruh langsung memerhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. 2. Proses pembelajaran akan lebih menarik sebab siswa tak hanya mendengar tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. 3. Dengan cara mengamati secara langsung, siswa akan memiliki kesempatan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, siswa akan lebih meyakini kebenaran materi pembelajaran. Di samping beberapa kelebihan, metode demonstrasi juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, 1. Metode demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. 2. Demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai yang berarti penggunaan metode ini memerlukan pembiayaan yang lebih mahal dibandingkan ceramah. 3. Demonstrasi memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Di samping itu, demonstrasi juga memerlukan kemauan dan motivasi guru yang bagus untuk keberhasilan proses pembelajaran siswa. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran PKN yang lain adalah pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual, yaitu bahwa pendekatan dibangun oleh jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa
Metode dan pendekatan pembelajaran itu harus dipahami atau dimiliki oleh seorang guru untuk mengajarkan kepada siswa atau peserta didik. Jadi, pendekatan pembelajaran ada beberapa, yaitu 1. Pendekatan evokasi, 2. Pendekatan inklusi, 3. Pendekatan kesadaran, 4. Pendekatan penalaran moral, 4. Selanjutnya, metode pembelajaran juga ada beberapa, yaitu 1. Metode ceramah, 2. Metode cerita, 3. Metode tanya jawab, 4. Metode diskusi, 5. Metode penugasan, 6. Metode permainan atau kompetisi, 7. Metode simulasi. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam tutur sapa saya mohon maaf. Semoga yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan. Sampai sini yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.